Antonius Margo Murwanto MSF didampingi oleh Romo Emmanuel Nua MSF dan Romo Oris Liko OCD. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Dan sertamu juga. Para romo, suster, bruder, bapak ibu, saudara-saudari, sekeluarga ilahi, marilah dengan rendah hati kita mengakui di hadapan Tuhan yang mengasihi kita, bahwa kita tidak pantas di hadapannya karena dosa-dosa dan kelemahan kita. Marilah kita mohon belas kasih Tuhan supaya layak menanggapi panggilannya dalam perjamuan Ekaristi ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
dosa kami, dan jadikanlah kami pewarta sabdamu, demi Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, "Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan.
Menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan tujuan hidup kami. Pandanglah kami semua yang berkumpul di sini, serta perhatikanlah niat-niat kami, terutama niat baik anak-anak kami, yang akan menyerahkan diri kepadamu dengan sepenuh hati. Kami ingin menyerahkan anak-anak kami ini untuk menjadi abdi-Mu, sehingga mampu mengembangkan imannya sesuai dengan teladan hidup-Mu. Yang kami kasihi, Suster Agustina Lucy, MASF. Ya, saya hadir. Suster Isabella Kenjam, MASF. Ya, saya hadir. Inilah aku ya Tuhan, sebab Engkau telah memanggil aku. Saudari-saudari terkasih, apa yang Anda minta kepada Allah dan gerejanya yang kudus? Kami mohon semoga boleh mengikuti Kristus mempelai kami sampai akhir hidup kami di dalam kongregasi suster misi dan adorasi dari Santa Familia Injili ini. Syukur kepada Allah. Romo Harjo Susanto dipilih menjadi uskup di Tanjung Silor itu sangat tidak mudah. Saat itu ada retret para pastor, saksi hidupnya ada, Romo Iman ini. Saat itu retret di Tanjung Silor dan saya diminta untuk mendampingi. Dan Bapak Uskup Mansur Harjo itu memberi sharing. Saya ini belum pernah berkarya di Kalimantan, tetapi harus menjadi uskup di Tanjung Silor yang boleh dikatakan tidak hanya nol tetapi minus dalam segala hal. Tidak mudah. Dan dia juga memilih moto jadilah kehendakmu. Ternyata beliau mengatakan kalau orang itu taat pada kehendak Allah, itu banyak orang terlibat.
Ketaatan itu berarti bagikan perahu apapun jenisnya, entah itu kotok, entah itu longboat, entah itu speedboat, entah itu kapal feri, entah itu perahu gayung, apapun jenisnya. Pada saat-saat tertentu, kapal atau perahu itu harus ditambatkan di dermaga dan harus diikat kuat supaya tidak ikut arus, terbawa arus gelombang laut atau arus sungai. Diikat erat. Dan itulah saatnya menurunkan penumpang, menurunkan muatan, lalu ganti mengisi muatan dan penumpang yang baru, mengisi bahan bakar, dan kalau perlu servis sana sini, bahkan kalau perlu turun mesin. Nah begitulah supaya kita tetap setia padanya, melakukan kehendak Allah dan bukan kehendakku sendiri. Membanggakan bahwa sebagai bacaan pertama dipilih bacaan pertama hari ini, yakni Stefanus menjadi martir. Ia dibunuh. Kita tahu bahwa Stefanus itu salah satu dari 7 diakon yang pertama dipilih. Ia orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Ia menjadi martir pertama. Dengan teguh ia berani memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit itu saat ini kepada mereka. Artinya Gustina dan Isabella menjadi religius. Ketika dibaptis, Anda telah mati terhadap dosa dan disucikan bagi Allah. Kini bersediakah Anda membaktikan diri kepada Allah secara lebih mendalam dengan mengikrarkan kalau kekal? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda dengan pertolongan rahmat Allah hidup dalam kemurnian, kemiskinan dan ketaatan sempurna, seluruh teladan Kristus Tuhan serta ibunya Santa Perawan Maria, dan bertekun dalam pelayanan untuk selamanya? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda bertekun dan tabah mengejar cinta kasih sempurna kepada Allah dan sesama, seraya berusaha untuk hidup menurut Injil dan berpegang pada konstitusi kongregasi, susermisi dan adorasi dari Santa Familia? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda dengan pertolongan Roh Kudus membaktikan hidupmu untuk melayani umat Allah dengan tulus hati? Ya, saya bersedia. Semoga Dia yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri Anda sekalian menyelesaikannya pula pada hari kedatangan Kristus Yesus. Doa permohonan pada Allah Bapa, pemberi segala kebaikan. Semoga dalam belas kasih-Nya Ia mengokohkan niat baik yang tumbuh dalam diri para hamba-Nya ini. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebagai jawaban atas ajakan-Mu yang penuh kasih dan dengan percaya akan kekuatan Roh-Mu, saya menyerahkan hidup kepadamu dan menyediakan segenap diri untuk mengabdi kepada gereja bagi sesama manusia dengan menghayati hidup menurut Injil-Mu. Untuk itu, saya, Suster Agustina Lucy, MASF, berjanji di hadapan gereja
di hadapan kongregasi yang menerima saya, dan di hadapan semua hadirin yang hadir di sini, untuk seumur hidup murni dan wadat dalam pengabdian dan ketaatan, menghayati kemiskinan dalam kesederhanaan, dan menjalin kesatuan atas dasar hidup peraturan hidup suster-suster misi dan adorasi dari Santa Familia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gentan 17 April 2018. Saya yang berjanji, Suster Agustina Lucy, MASF. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebagai jawaban atas ajakan-Mu yang penuh kasih dan dengan percaya akan kekuatan Roh-Mu, saya menyerahkan hidup kepadamu dan menyediakan segenap diri untuk mengabdi kepada gereja bagi sesama manusia dengan menghayati hidup menurut Injil-Nya. Untuk itu, saya, Suster Isabella Kenjam MASF, berjanji di hadapan gereja, di hadapan kongregasi yang menerima saya, dan di hadapan semua hadirin yang hadir di sini, untuk seumur hidup murni dan wadat dalam pengabdian dan ketaatan, menghayati kemiskinan dalam kesederhanaan, dan menjalin kesatuan atas dasar peraturan hidup suster-suster misi dan adorasi dari Santa Familia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gentan 17 April 2018. Saya yang berjanji, Suster Isabella Kenjam MASF. Ya Allah, pencipta dan pemelihara niat dan cita-cita yang suci, semoga lagu pujian kami naik berhadirat-Mu dengan cinta yang tak terperikan. Engkau telah menciptakan umat manusia dengan pengantaraan sabda-Mu dalam Roh Kudus dan dalam kebaikan-Mu yang tak terbatas. Engkau telah mempersatukan kami dengan Dikau dalam persekutuan hidup, bagaikan mempelai Kristus yang dihiasi dengan kecemerlangan cinta-Mu.
dan anugerah-anugerah hidup kekal. Dan ketika ikatan kesetiaan terputuskan oleh tipu muslihat setan, Engkau tidak membatalkan ikatan perjanjian surgawi dengan kami, tetapi terdorong oleh cinta abadi, Engkau telah membaruinya dalam diri hamba-Mu Nuh. Dan ketika tibalah kepenuhan waktu, Engkau telah menampilkan perawan Maria yang lahir dari akar Isai. Ia dinaungi oleh kuasa-Mu lewat karya Roh Kudus, sehingga dengan tetap perawan ia melahirkan penebus dunia. Sang penebus itu menjadi sumber dan teladan kekudusan sempurna dengan hidupnya yang miskin, rendah hati, dan taat setia. Ia mendirikan gereja, mempelainya, dan mengasihinya sedemikian mendalam, sehingga rela mengorbankan dirinya dan menguduskannya dengan darahnya sendiri. Dan Engkau, ya Bapa yang kudus, dalam rencana penyelamatan-Mu, Engkau menghendaki putri-putrimu yang tak terbilang banyaknya mengikuti jejak Kristus dan menjadi muridnya, dan dijadikan layak akan martabat mempelainya. Maka dengan rendah hati kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah api Roh Kudus ke atas putri-putrimu ini, untuk memenuhi mereka dengan nyala cita-cita yang Engkau bangkitkan di dalam hati mereka. Semoga di dalam diri mereka ya Tuhan, bercahayalah kecemerlangan pembaptisannya, serta kehidupan yang tak bercela. Semoga mereka berpaut padamu dalam kasih yang membara, karena dikuatkan dengan ikatan suci ini. Semoga mereka dengan setia memelihara kesatuan dengan Kristus mempelainya yang sangat khusus. Semoga mereka pun mengasihi gereja, bunda kami, dengan cinta yang mesra. Semoga mereka juga merangkul semua manusia dalam cinta kasih yang menyala, sambil memberi kesaksian tentang harapan yang indah akan harta surga. Ya Allah Bapa yang kudus, dalam belas kasih-Mu, bimbinglah langkah putri-putrimu ini, dan lindungilah mereka pada jalan hidup mereka, sehingga bila kelak mereka menghadap tahta Raja Agung, tidak akan takut akan kata-kata sang hakim itu, melainkan akan mengenal suara mempelai yang dalam kelembutan hatinya memanggil mereka pada perkawinan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Suster Agustina dan Suster Isabella, terimalah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai Raja abadi. Tetaplah setia tanpa cela kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi.
Agustina Lucy MASF, dan Suster Isabella Kenjam MASF. Kalian menjadi anggota kongregasi Suster Misi dan Adorasi dari Santa Familia, sehingga kalian bersama kami memiliki segala sesuatu sebagai milik bersama. Laksanakanlah dengan setia tugas pelayanan suci yang telah dipercayakan gereja kepada Anda. Amin. Kita barui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, kerendahan hati, kita sebagai suatu keluarga besar bergembira, memuliakan Allah dan berdoa. Bagi para suster yang mengikrarkan profesi kekal, Allah Bapa penyelenggara hidup kami, hati kami diliputi kebahagiaan dan syukur mendalam karena Engkau berkenan memanggil anak-anak kami untuk mengabdi dan menyerahkan hidupnya demi kemuliaan-Mu. Bantulah mereka agar mampu mewartakan kasih-Mu kemana saja mereka diutus. Penuhilah mereka dengan rahmat. agar menjadi keselamatan bagi kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Subiatmoko, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan manusia. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
sebagai anggota keluarga-Mu, kami Kau kumpulkan di sini, dan Engkau perkenankan sabda putra-Mu tinggal pada kami dengan segala kekayaannya. Kami mohon, semoga kekayaan Kristus menjadi kekayaan kami, terlebih bagi kedua saudari kami, dalam upaya menghadirkan Dikau di tengah keluarga, komunitas dan masyarakat kami, yang mendambakan kedamaian dan keadilan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Romo, suster, bruder, frater,
Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, sebelum menerima berkat penutup, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan berikut. Pertama, sambutan wakil keluarga Pestawati oleh Romo Moris Liko, OCD. Kedua, ucapan terima kasih oleh pemimpin umum kongregasi MASF, Suster Marta MASF. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Sugeng siang, yang mendengar adalah orang-orang Jawa, jadi harus disambah seperti ini. Baik, sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata mewakili keluarga, mungkin saya perlu memperkenalkan pemuda-pemuda yang ada di belakang ini. Saya persilakan dari Romo. Sugeng siang. Saya Romo Yosef Dwi, SPD, berkarya di IPSI SPD di Surabaya. Itu saja. Selamat siang. Nama saya Pastor John Suri SNN, Sehingga Maria Monfortan. Saya tugas di Malang. Selamat siang. Saya Romo Blasius OCD, kami sama dengan Romo Moris, tugas di Jogja. Sugeng siang. Berkah dalam saya setiap pagi, setiap Selasa melayani para suster ini, dan setiap hari saya tinggal di Leco. Matur nuwun berkah dalam. Nama saya Emmanuel. Baik, selamat siang. Saya Diakon Franky, Keuskupan Agung Merauke. Sekarang ikuti pendampingan dengan Romo Margo. Sekian dan terima kasih. Saya Romo Margo, Waktu MSF, saya tinggal di Salatiga. Karena yang datang ini dari Pulau Timur dan Pulau Flores, mereka perlu mengetahui pemuda-pemuda yang ada di depan ini. Yang kami hormati pimpinan umum Kongregasi Suster Misi dan Adorasi Santa Familia bersama dewannya, para suster sekalian, para romo, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah moto yang dipilih oleh kedua suster kita, Suster Agustina dan Suster Isabella. Moto ini nampaknya menjadi pegangan pedoman bagi perjalanan mereka berdua sebagai seorang suster misi dan adorasi dari Santa Familia. Hal ini cukup beralasan karena mereka mau mencontohi dan meneladani cara hidup Bunda Maria yang dengan setia menjawab ya, sekaligus penyerahan, pemberian diri yang total kepada Allah melalui Kongregasi Misi dan Adorasi Santa Familia. Mewakili keluarga besar dari Suster Agustina dan Suster Isabella, saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada pimpinan umum Kongregasi Misi dan Santa dan Adorasi Santa Familia bersama dewannya, juga para saudari di dalam kongregasi yang telah dengan rela hati membuka diri untuk menerima kedua saudari ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kongregasi ini. Mereka telah memberi diri, membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama melalui kongregasi ini. Sekali lagi kepada suster berdua yang pada hari ini
sudah mengikrarkan janji setianya kepada Allah. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Romo dalam homilinya, untuk senantiasa setia sampai akhir, supaya bisa menjadi suster zaman now yang berkualitas. Maka kedua suster harus selalu mengikatkan diri kepada Tuhan. Yesus katakan, terpisah dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pegangan yang pertama. Yang kedua, di dalam ziarah hidup sebagai biarawati perlu ada sikap kerendahan hati. Ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam ziarah Anda berdua sebagai suster di dalam kongregasi MASF. Tanpa ada kerendahan hati, maka kamu akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kamu berdua. Ingat, kehendak Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam tugas perutusan, tugas pelayanan. Kehendak Tuhan hadir di dalam diri para pemimpinmu, para dewanmu, juga para piko, tempat di mana kamu diutus. Selamat siang. Berkah dalam. Para romo, diakon, para suster, bruder, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa penting yang dialami oleh kedua saudari kita, Suster Agustina dan Suster Isabella, yang mana mereka telah berani dan mantap untuk mengikrarkan profesi kekal, profesi untuk seumur hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentu mereka berani mengungkapkan seperti ini bukan hanya atas perjuangan dan usaha mereka sendiri, tetapi juga atas keterlibatan kita semua, Anda dan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mewakili kongregasi mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama kepada Romo Margo MSF yang telah memimpin perayaan Ekaristi dan pengikraran profesi kekal bagi Suster Agustina dan Suster Isabella, terutama homilinya yang mantap menjadi bekal mereka. Juga para romo dan diakon yang telah bersedia ikut konselebrasi, yang mendukung juga doa mereka. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Karel Gasu dan Bapak Petrus Kenjang yang telah menyerahkan putri-putri terbaiknya untuk Tuhan dan untuk gereja melalui kongregasi suster-suster MASF. Kerelaan dan dukungan doa keluarga akan berarti bagi mereka untuk perjalanan hidup di hari-hari mendatang. Tetapi juga kerelaan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar yang mendukung selama ini juga akan mendatangkan berkat bagi hidup keluarga besar. Dan tak lupa kami juga pesan supaya Bapak Ibu dan keluarga besar tetap mendoakan mereka. Tadi disampaikan oleh Romo, perjuangan untuk ke depan tidak mudah. Suster-suster zaman now tantangannya berat. Maka dukungan keluarga akan sangat berarti. Terima kasih juga kepada para penderma
para donatur, para pemerhati, dan juga para hadirin semua yang hadir pada siang hari ini yang telah mendukung mereka berdua dengan sumbangan doa, sumbangan kehadiran, sumbangan materi, dan sumbangan apapun yang telah memperlancar acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada para suster dan adik-adik aspiran postulan yang telah bersusah payah bekerja keras siang, malam, pagi, sore untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara profesi kekal pada hari ini. Sangat bagus. Mari kita beri aplaus. Juga terima kasih pada Mas Wahyu dan adik-adik Miss Dinar yang telah membantu kami. Kepada Suster Agustina dan Suster Isabella, pesan-pesan dari Romo Margo tadi adalah bekal yang sangat bermanfaat dan berharga bagi kalian. Kalian sudah menjadi mempelai Kristus yang syah. Kalian juga sudah menjadi anggota kongregasi yang definitif. Kami senang menerima kalian bergabung bersama kami. Dan kami juga berharap arahkanlah hidup kalian, pengabdian kalian untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus melalui cara hidup para suster kongregasi MASF, melalui karya perutusan dan pelayanan kalian. Saya percaya bahwa kalau kalian melaksanakan apa yang sudah kalian terima siang hari ini, maka kalian akan menjadi suci. Suci bukan hanya berarti kudus, tapi suci juga berarti sukacita. Kalau kalian sukacita, maka juga orang-orang yang kalian jumpai akan merasakan sukacita. Kalian melihat rangkaian bunga di depan altar yang sangat indah. Macam-macam warna, macam-macam bentuk. Ini juga yang melambangkan aneka ragam suasana kehidupan kalian ke depan. Ada semangat pengharapan, ada semangat kasih, ada semangat keberanian, ada semangat kesucian, tapi juga ada warna ungu, semangat pertobatan, tapi juga penderitaan. Kalau semua itu dirangkai, disusun, diatur dengan sepenuh hati, maka akan terjadi rangkaian kehidupan seindah bunga-bunga ini. Maka bersama dengan kami, bersama dengan orang-orang yang mendukung kalian, bersama dengan keluarga besar kalian, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita Allah, yakni mewartakan kabar sukacita melalui karya pelayanan kita semua. Bapak Ibu dan para pastor, para romo, para diakon, dan adik-adik sekalian, saya kira suasana ini juga menjadi pewartaan bagi kita semua. Dengan kehadiran kedua suster kami ini, kita juga diingatkan akan panggilan suci yang telah kita terima dengan cara dan bentuk masing-masing. Ada panggilan awam, ada panggilan religius, ada panggilan imam. Kalau kita bersatu bersama untuk menciptakan suasana sukacita dalam kerajaan Allah, maka nama Tuhan semakin dimuliakan. Sekian, terima kasih, berkat dalam. Semoga Allah Bapa yang memanggil dan memilih saudara-saudari melakukan panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saudari sekalian
kasih MASF selalu mengalami perlindungan keluarga Kudus Nazaret dalam mematahkan cinta kasih Allah kepada sesama. Semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian berani karisi pengikraran profesi kekal telah selesai. Kita pergi, kita diutus. Selamat Bapak.